Jangan lupa untuk bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatat, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses si Pencatat. Dan untuk mengenai testimoninya, kalian bisa lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv, kalian bisa lihat. Kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah, seperti ini. Kalian bisa cari testimoninya karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler atau belinya dengan DM @taruna_indonesia_tv. Jadi hanya dua, di Shopee dan reguler di DM @taruna_indonesia_tv, karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi. Kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini hanya harganya 50.000. Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Tesaputra. Dan di video kali ini kakak ingin memberikan informasi terkait dengan H-2 ya, H-2 pendaftaran. Sekarang udah tanggal 21, besok 22, dan selanjutnya 23 penutupan pukul 23.59 WIB. Nah, jadi apa aja sih yang bisa kakak sampaikan ke kalian, yaitu informasi update ini di H-2 ini. Jadi sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan kayaknya like ya. Nah, jadi silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena kakak akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. So, Oke, dinaikkan. Nah, that's right. Baik, di video kali ini kakak ingin memberikan informasi terkait dengan H-2. Sudah kakak jelaskan tadi. Jadi ada beberapa masalah yang mungkin kalian tidak tahu ya. Maksudnya bukan tidak tahu sih, tapi kesalahan-kesalahan yang telah dibuat oleh pesaing kalian. Nah, ini informasi sangat penting menurut kakak. Karena apa? Karena memang tentu hal ini positif untuk pesaingnya, tapi negatif untuk dirinya sendiri. Karena mereka melakukan kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi seperti itu. Nah, contoh dan salah satu adik-adik kita nih, seperti salah memasukkan tanggal ijazah. Nah, jadi tanggal ijazah itu memang terkadang format ijazah di sekolah itu beda-beda ya. Jadi tidak sama seluruh Indonesia, tapi seharusnya sih untuk format ijazah seluruh Indonesia yang namanya SMA negeri, SMK negeri itu harusnya jadi satu format. Jadi ketika ada pendaftaran seperti ini, keseragaman itu sangat penting dan kita bisa melihat mana yang layak, mana yang enggak, karena kita memiliki satu format gitu loh. Nah, tapi di sini kan formatnya berbeda-beda. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, jadi tanggal ijazah itu sebenarnya bisa tercantum di deskripsi, bisa tercantum di atas penandatanganan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Dan kemarin ada salah menginput. Tapi ini kabar baiknya sih nggak apa-apa. Masih ada toleransi. Dan kakak sudah baca di helpdesk, masih ada toleransi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian pembahasan yang kedua, kemarin kakak juga mendapatkan info tentang passing grade, dan sebelumnya sudah kakak infokan juga tentang passing grade. Jadi kabar baiknya passing grade itu mengikuti CPNS 2019, bukan CPNS 2018. Kalau CPNS 2018 itu passing grade-nya sangat tinggi, tapi kalau CPNS 2019 diturunkan. Nah, otomatis ini kabar baik untuk kalian agar bisa lulus dan mudah lulus, tapi kabar buruknya ya pesaing kalian banyak. Udah, itu aja. Seleksinya acak gitu. Tapi tetap yang dilihat adalah rankingan, nilai tertinggi. Ya, paham?
Nah, untuk sistem perankingannya mungkin di next video kakak akan bahas, tapi ya mendekati SKD lah, biar kalian agak wih gitu loh. Maksudnya tuh lebih tegang dikit lah, tapi kalian mengerti sistem penilaiannya seperti apa, dan kalian bisa membuat strategi kalian masing-masing. Nah itu. Kemudian yang kedua, masalah pembayaran lagi ya. Banyak banget yang masih bertanya, Kak pembayaran ini bagaimana? Kakak udah pernah jelaskan dan sering jelaskan. Cara gampangnya gini lah. Kalian bayar aja lewat ATM udah. Terus kalian tulis tangan, nama dan NIK kalian. Tulis dengan huruf kapital agar nama kalian terlihat jelas. Kemudian scan, upload, selesai. Ya, sampai itu paham? Itu udah gampang banget loh kakak jelasin. ATM kirim transfer ke bank mana lah, sesuai dengan surat pengumuman dari tata cara pembayaran. Kemudian ada slide dikit ya. Aduh, kakak ada contohnya nggak ya? Biasanya sih kakak punya, bentar. Bekas-bekas transfer tuh biasanya kakak punya. Ya, nggak ada di dompet kan. Biasanya kakak punya tuh bekas-bekas transfer. Nah, nih contoh. Nah, nih bekas transfer ya, bekas transfer. Di sini kan ada tuh space dikit. Tulis aja nama serta NIK kalian gitu, ya. Baru kalian scan slide atau kalian foto, terserah bagusnya kalian. Yang penting kelihatan jelas. Nah, jadi seperti itu. Kemudian masalah yang sering ditanyakan lagi agar kalian nggak salah nih, rata-rata nilai ijazah SKL apa raport di akhir ya. Ini kakak udah jelaskan, bagi yang punya ijazah silahkan menggunakan ijazah, karena kan memang di web itu udah dijelaskan ya, dimasukkan nilai rata-rata. Kalau misalnya kalian nginput nilai raport, tapi di pemberkasan kan kalian nggak nginput nilai raport untuk lulusan 2020 ke bawah, otomatis lulusan 2019, 2018, 2017 yang sudah memiliki ijazah. Masa kalian nginputnya nilai raport? Kan itu udah aneh gitu. Maksudnya kalau misalnya kalian pemberkasan ijazah, ya inputlah rata-rata nilai ijazah. Kalau misalnya lulusan 2020 kayak Poltekim itu kan menyertakan SKL katanya, ya inputlah itu gitu. Kalau sekolah perhubungan kan memang disuruh mencari rata-rata nilai raport, ya udah input itu gitu. Jadi jangan sampai salah mengenai penginputan rata-rata. Nah, rata-rata yang dibuat itu seperti apa? Misalnya 83 kah? Apa harus ada komanya atau harus gimana? Ya sesuaikan permintaan dari web gitu loh. Karena itu menggunakan skala. Ada yang skala 1 sampai 4, ada yang skala 1 sampai 100. Kan seperti itu. Kan udah dijelaskan bagaimana mengkonversi skala, bagaimana dari poin kalian 1 sampai 10 dikonversi menjadi 1 sampai 100. Jadi seperti itu. Jadi kalian sudah membaca, kalian pasti lebih paham, dan kakak di sini hanya meluruskan aja. Kemudian mengenai verifikasi. Nah, dari kemarin kakak sudah jelaskan, tapi masih ada yang bertanya. Verifikasi ini udah jelas ya, udah jelas akan diumumkan serentak pada tanggal 23 Juni. Katanya seperti itu, untuk si pencatat. Nah, bagaimana dengan sekolah kedinasan lainnya? Jadi diumumkan mungkin di web sekolah masing-masing, dan juga diumumkan di web Dikdin, karena yang menyelenggarakan yaitu BKN ya. Jadi seperti itu. Jadi pantengin aja kalian web si pencatat, kemudian kayak Kemenkumham, web catar Kemenkumham, kemudian web IPDN, Poltekstis, Polstatistis, dan lain sebagainya. Ya silahkan kalian pantengin sesuai dengan sekolah yang kalian tuju masing-masing. Di sini kakak hanya ingin meluruskan dan ingin menyampaikan kepada kalian, dan jangan lupa juga pantengin channel kakak sih, karena kakak setiap hari ngasih update info gitu. Jadi jangan sampai kalian itu ketinggalan info loh, karena tahun lalu tuh aduh itu benar-benar sayang. Apakah tahun ini mendaftar atau ikut SNMPTN ya, kakak nggak ngerti. Tahun lalu dia tuh aduh ketinggalan info gitu loh. Dia lulus verifikasi, dia bukan lupa sih, nggak tahu info bahwasannya ada pembayaran kode billing gitu loh. Dan dia datang ke tes tanpa membawa bukti pembayaran kode billing itu. Jadi ya otomatis, dan dia jujur mengatakan dia itu belum membayar kode billing, dan akhirnya panitia memberikan kebijakan dikasihlah bayar di tempat waktu itu. Tapi ya sayang sekali dia nggak lulus SKD waktu itu.
Nah, jadi seperti itu. Jangan sampai kalian tahun ini ketinggalan informasi karena pembayaran kode billing itu sangat penting dan belum tentu juga itu sangat langka loh dikasih kebijakan bayar di tempat itu sangat langka. Dan jangan sampai kalian juga telat ketika datang tes. Itu juga bahaya banget. Nanti kakak jelaskanlah prosedurnya seperti apa agar kalian lancar dan agar kalian tidak panik, tidak spamming dan lain sebagainya. Kakak akan kasih tips. Nah, makanya bagi kalian nih yang belum subscribe, makanya di subscribe dan loncengnya di hit button agar kalian mendapatkan notifikasi terupdate tentang kakak. Karena kakak akan selalu memberikan titik demi titik perjalanan kalian agar kalian benar gitu, agar kalian tidak salah. Widih. Karena kakak udah janji channel ini harus bermanfaat gitu. Jadi ya semoga kedepannya bermanfaat. So mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini dan semoga bermanfaat untuk kalian karena memang kakak akan selalu memberikan update info demi info agar kalian tidak ketinggalan juga. Jadi pesan kakak sih udah banyak kali informasi yang kakak sampaikan. Kakak ingin kalian memaksimalkan semuanya ya karena memang kesempatan itu terkadang hanya datang sekali loh dek. Walaupun tahun depan udah pasti ada kesempatan, belum tentu niat kalian itu masih sama dengan niatnya yang sekarang. Maksud kakak, tahun ini kalian sangat menggebu-gebu, tapi kalau kalian tidak memaksimalkan kesempatan ini, tahun depan kayaknya kalian lebih lemes lah. Karena udah pernah merasakan, udah ini gagal, tapi sih lebih baiknya sih tambah semangat lagi karena kalian sudah merasakan kegagalan. So mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, and see you next time. Peace.